Ceril, ini video untuk pengganti pertemuan kemarin ya. Ceril minta katanya persenan yang ada suku bunganya, atau bahasa Inggrisnya namanya simple interest. Ya, ini suku bunga sederhana, jadi yang rumusnya itu cuma satu aja. Oke, aku jelasin dulu ini dalam bahasa Inggris. Ya, simple interest itu berarti mencari bunga. Ya, bunga itu berarti bukan bunga kembang, tapi penambahan biaya. Ya, kalau kita meminjam uang di koperasi atau di manapun, pasti ada penambahan biayanya. Ya, karena nggak mungkin kita gratis gitu doang. Apalagi kita minjem di bank atau di koperasi, ya. Kalau kita minjem sama orang, ya balikinnya sesuai jumlah yang kita pinjam nggak apa-apa, kan sama-sama punya uang. Tapi kalau dengan lembaga dan itu jumlahnya sampai puluhan juta, ratusan juta, pasti ada namanya bunga atau penambahan biaya. Nah, amount ini bisa diartikan kayak total dari eh, pengembalian ya, setelah ditambahkan dengan bunganya. Oke, jadi kita akan belajar tentang simple interest dan amount. Untuk rumusnya, ini Kariko tulis di sini ya. Mencari I atau simple interest itu rumusnya P kali interest rate atau R kali time ya. Jadi I sama dengan P kali R kali T. Terus untuk rumus A mencari amount itu adalah modal awal ditambah I, ditambah bunganya. Nah, bunga ini tergantung ya, tergantung dari waktu. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang harian mungkin, atau mingguan, kayak gitu. Ya, jadi tergantung keterangan di waktunya. Tapi biasanya tergantung di soal sih. Nggak mungkin kan eh, diketahuinya tahunan, tapi disuruhnya bulanan, itu nggak mungkin. Ya, kalau tahunan berarti ya tahunan aja. Oke, prinsipal itu kalau bahasa Indonesianya itu modal atau modal awal. Ya, dalam hal ini berarti itu kayak pinjamannya, ya modal awal atau eh, deposit lah bilang ya. Terus time, ya ini waktunya, waktu atau jangka waktu ya. Ini bisa tahunan, bulanan, tapi harian itu jarang banget. Biasanya tahunan dan bulanan aja. Tahunan atau bulanan. Interest rate, ini biasanya memang pakainya persenan. Ya, jadi kayak suku bunga namanya. Suku bunga ini dalam persen. Oke. Ini simbolnya R ya. Ini simbolnya P, ini T, ini simbolnya R. Ya, kita langsung aja coba ke contoh soal. Nah, ini Kak Riko tutup aja dulu supaya bisa nulis ya. Jadi untuk mencari I untuk soal nomor 1 itu berarti kan pakai rumus P kali R kali T ya. P-nya itu 13. Ini bukan koma tapi kalau dalam penulisan ribuan memang bahasa Inggris itu atau internasional itu pakainya koma. Kalau kita kan titik. Ya kebalik. Kalau mereka titik itu sebagai koma dan koma itu sebagai titik, kita kebalik. Jadi anggap aja 13.700 ya, dikalikan dengan R ini karena dia 5%, ya tulisnya 5/100, dikalikan dengan time. Time-nya ini berarti 2 tahun, kita kalikan dengan 2. Ya.
Kecuali kalau misalkan ini berapa bulan, itu beda lagi rumusnya. Karena biasanya pengangsuran itu per tahun, berarti nanti dibagi 12 gitu. Ya, tapi tergantung soal. Kalau tahunan ya udah langsung aja. Ya, berarti ini bisa dicoret 137 dikali 5 kali 2, ya 5 kali 2 ini kan 10 ya. 137 kali 10 berarti 1.370 dolar ya. Berarti untuk bunganya. Kalau dia minjem 13.700 dalam waktu 2 tahun pengembalian dengan 5% suku bunganya itu adalah 1.370 ya. Terus untuk mencari, ya ini langsung aja, berarti 1.070 gitu jadinya ya, kalau kita ngikutin penulisannya. Sekarang untuk mencari amount-nya atau totalnya, berarti 13.700 ditambahkan 1.370 ya. Karena P ditambah I, modal ditambahkan dengan interest. Ini jadi 0,7051. Jadi total yang harus dikembalikan yaitu 15.070 dolar. Ya. Jadi seperti ini nanti cara penulisan dan penghitungan dari suku bunga. Dan ini simple interest berarti suku bunga yang sederhana. Jadi rumusnya itu cuma satu, atau mencari amount-nya ya ditambahin lagi satu. Ya, tapi rumus intinya biasanya yang ini. Oke? Ya. Untuk soal nomor 2, caranya sama juga. Tinggal langsung masukkan angka 9.800 dikalikan dengan interest rate-nya 8% per annum. Per annum. Annum ini per tahun artinya ya. Lupa kalau aku ngasih tahu tadi. Ya, kalau interest rate-nya per tahun dan ini waktunya juga tahun, berarti sudah sama, tidak perlu lagi dicari, dibulatkan lagi ya. Langsung aja tahunan kali 6 aja langsung. 8/100 kali 6. Ini coret 2. 98 kali 8 kali 6. Ini hasilnya 4.704 dolar ya. Berarti interest untuk bunganya kalau dia 6 tahun itu 4.704 dolar. Sekarang untuk A-nya tinggal dijumlah aja. 9.800 ditambahkan 4.704, 15.14. Ya, berarti 14.504 dolar ya. Karena semakin lama waktunya, maka bunganya akan semakin gede. Ya, anggapannya seperti itu. Masa iya orang mau minjemin uangnya lama-lama, kan nggak mungkin. Jadi caranya seperti itu. Ya, coba untuk yang soal nomor 3 dan 4, Cheryl coba latihan. Ya, ini caranya sama, rumusnya sama. Ini 5 tahun, tinggal dikalikan 13/100 ya. Dapat I-nya. Terus cara mencari A tinggal dijumlah prinsipal dengan interest-nya. Ini juga sama ya. Oke. Terus ada contoh soal yang berikutnya. Untuk yang B, nah, find the total amount payable on $700 at the end of 4 years. Nah, ini berarti $700 ini modalnya ya, atau P-nya. Year for years ini berarti T-nya. Nah, yang berbeda itu adalah R-nya atau si rate-nya. Ini rate-nya 11, ini rate-nya 4. Ya. Jadi itu aja bedanya. Untuk P kali T kali R, ya. Terus dicari I-nya dulu. Yang ditanyakan itu total amount itu adalah A-nya. Ya. Berarti di sini berapa
A-nya sama seperti yang atas, ini juga berapa A-nya. Cuman bedanya itu dia di interest rate-nya aja atau suku bunganya. Dari modal dan waktunya itu sama, ya. Kalau kita coba bahas, ya, kita coba yang A aja dulu, nanti yang B coba Ceril yang kerjakan. Jadi $700 untuk mencari I ya, dikalikan dengan 11%, dikalikan 4 tahun. Ini coret, 7 kali 44, 28, $308. Ya. Kemudian untuk A-nya tinggal dijumlah 700 tambah 308, hasilnya $1.008. Jadi, yang harus dibayarkan adalah $1.008. Oke, sesimpel itu karena ini masih tahunan ya. Belum yang nanti misalkan ditanya yang per bulan, berarti ada lagi penghitungannya. Karena ini 1 tahun, berarti tinggal dibagi 12 saja nanti. Gitu. Oke, itu saja materinya. Silakan dicoba. Ya, di pause videonya, terus coba di rumah, cari hasilnya. Oke, itu saja.